Puji Tuhan, salam. Saya yakin percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu berdiri? Haleluya. Kasih salam kanan kiri saudara, katakan engkau luar biasa hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Sambil saudara bergerak maju ke depan. Mari saya undang, daripada bangku yang di depan kosong, maka izinkan saya mengundang saudara untuk maju 2 langkah lagi. Monggo dipersilakan. Haleluya. Biar kita segenap hati ada di hadirat Tuhan. Kita segenap hati datang kepadanya mengucap syukur sebab Allah kita sungguh sangat baik. Mari kita berdoa dan ucap syukur. Bapa, terima kasih. Karena Engkau terlalu hebat dalam kehidupan kami. Musim boleh berubah. Segala sesuatu yang ada di sekitar kami boleh berubah, bahkan meninggalkan kami, tetapi Engkau tidak. Terima kasih telah menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, sehingga kami bisa memanggil Engkau Bapa. Kami percaya ini hanya karena anugerah. Sebab itu pagi ini ketika kesempatan masih Engkau beri bagi kami, izinkan kami katakan terima kasih. Biarlah anugerah yang Kau berikan bagi kami akan kami kerjakan dalam keselamatan kami. Kami hidup di dalam Engkau, kami tinggal di dalam Engkau. Dan kami akan naikkan pujian bagi Engkau sebagai rasa syukur dan bangga kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik. Kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan kami bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kami sedemikian rupa. Itu pun karena penyertaan dan kasih-Mu. Sebab itu pagi ini ketika Engkau izinkan kami untuk bernafas lagi, untuk kami ada lagi, kami mau naikkan syukur pujian bagi Engkau. Karena kami tahu Engkau ada di sini. Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan firman-Mu yang akan Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami datang dengan rasa takut dan hormat, kasih kami kepadamu karena Engkau Allah yang terbaik. Terima kasih Bapa, pengampunan-Mu, perkenanan-Mu yang ada bagi kami akan membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Oleh darah anak domba Allah kami boleh dipulihkan. Hamba-Hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk memberkati kami, membawa kami semakin mengenal Engkau. Kiranya Bapa Engkau memberkati mereka. Baik Bapak Rupinadi, Bapak Sudi Dharma, kami serahkan Bapak Gembala dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau senantiasa menuntun mereka seperti Engkau menuntun kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kiranya langkah-langkah mereka dalam menggembalakan kami, Engkau sendiri yang menuntunnya. Sehingga dibawa kami semakin mengenal Engkau, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Indonesia kami yang sangat kami cintai. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada dalam rencana-Mu. Sebab itu Indonesia kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya pagi ini lawatan yang luar biasa terjadi atas Indonesia melalui gereja-gereja, melalui persekutuan-persekutuan, melalui puji-pujian yang dinaikkan di lembah-lembah, di tepi pantai, di gunung-gunung, di kota-kota besar. Pujian bagi Kristus dinaikkan di seluruh Indonesia. Dan kami percaya itu menggerakkan hati-Mu untuk turun tangan atas bangsa kami, sehingga damai sejahtera ada di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kami menyerahkan Bapak Prabowo, Bapak Gibran dalam tangan kasih-Mu. Hamba-hamba yang Kau pakai sebagai pemimpin kami, kami percaya mereka pun ada dalam genggaman tangan kasih setia Tuhan. Bersama seluruh staf yang ada, pemimpin-pemimpin daerah sampai di desa-desa, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, bahkan malam hari, dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan, dan biar sukacita memenuhi seluruh bumi. Terima kasih Bapak, ibadah kami di tempat ini juga ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kami percaya di tempat ini hadirat-Mu luar biasa, karena setiap hati yang ada di ruangan ini, yang mengikuti ibadah ini, memiliki hati yang mengasihi
Engkau. Terima kasih pada akhirnya kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang kepadanya kita akan persembahkan segala pujian syukur, sebab setiap hati kita adalah rumah baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hati untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati hati inilah Bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku biarlah Engkau berdiam dalam kami. Hidup kami, hati kami adalah Bait-Mu Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Mari nyanyikan segenap hatimu. Ku jadikan hidupku bait suci-Mu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah Bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau di hati inilah rumah-Mu. Senantiasa Kau di hatiku. Di hati inilah rumah-Mu. Engkau berdaulat penuh atas hati kami, atas pikiran kami, atas kehendak kami Tuhan. Di mana
pernyataan kami. Ini penyerahan kami ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Mari jemaat Tuhan nyanyikan segenap hatimu. Di hati ini, di hati ini. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau di hatiku, di hati inilah namamu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Bait suci-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk tinggikan Engkau, untuk kemaksuran nama-Mu, Yesus. Membawa korban bagi-Mu, membawa pujian bagi-Mu, biarlah korban pagi ada hadir melalui tempat ini, memenuhi bait-Mu Tuhan, memenuhi hadirat-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Dan hanya bagi-Mu persembahanku, nyanyian syukurku. Biarlah segenap pujian bagi Engkau. Di hati inilah rumah. Taruh tangan saudara di dada. Disinilah Tuhan. Biarlah dari sini juga terpancar kehidupan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun di hatiku, di hati inilah rumah-Mu.
ibadah kami, pujian kami hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ada wajah sukacita di tempat ini. Kasih salam kanan kiri saudara, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus sangat dahsyat bagiku, bagimu juga, karena kasihnya tidak berkesudahan. Amin. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Apakah hari ini saja? No. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yang Tuhan Yesusnya baik, jempol katakan. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Ibu sungguh pujikan ini. Kasih setianya yang menyediakan yang kubur luka, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Coba Bapak Ibu semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan nyanyikan. Kasih. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Yesusku, luar biasa. Yesusku, luar biasa. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Senadyan kaya ngene Gusti. Lah, enggak usah iri dengan mereka yang ada di luar sana. Karena Daud katakan hampir saja aku jatuh karena melihat kemakmuran mereka. Tetapi ketika kulihat akhirnya sungguh luar biasa. Akulah yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Senadyan kaya ngene Gusti Yesus amberkahi. Amin. Sama-sama nyanyikan. Mesakake uripe wong donya, rina lan wengi diancam ing pati, tan ana bunga nyadyan sugih bondo, atine kire larane terus teko. Ote bandane mung kanggo nambake, mesakake uripe wong donya. Oh haleluya, bejo awake dhewe, nadyan kaya ngene ning Gusti berkahi. Jawel kanan kirimu. Mesakake uripe wong donya, rina lan wengi diancam ing pati, tan ana bunga nadyan sugih bondo, atine kiris larane terus teko. Ote bandane mung kanggo nambake, mesakake uripe wong donya. Oh haleluya, bejo awake dhewe, nadyan kaya ngene ning entek bandane. Mungka nggih napa mboten? Mesakake uripe wong donya. Oh haleluya, sing bejo sinten? Awake dhewe, nadyan kaya ngene ning Gusti berkahi.
jenengan pilih sugih napa mboten? Lah tapi kok jarine kok entek bandane Bapak Ibu. Kesehatan jiwa itu penting, amin. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya nggak usah ngoyo-ngoyo. Berkat tidak akan pernah salah alamat, katakan amin. Karena kita punya Bapa yang maha baik. Nah oleh sebab itu mari saudara, orang kok diem atine dhewe ndak baca firman Tuhan ben atine dhewe ayem lah, ayem umure dadi dawa, amin. Karena kita punya Bapa yang sayang. Walaupun kadang nyetrat loh, kadang menghajar, tapi dia katakan siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu mari jaga damai sejahtera, jaga hatimu, sebab di sanalah rumah baginya. Firman Tuhan akan kita dengarkan. Firman Tuhan akan memberkati kita karena kita punya Bapa yang sangat baik. Gak usah melu-melu dunia, mereka akan binasa, tetapi bersyukur atas apa yang kita punya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang, kau Bapa yang baik, kau Bapa. Tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa
Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang boleh terjadi, yang sudah terjadi dalam hidup kami. Kami ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Kami bisa itu karena kemurahan Tuhan. Kami dapat melakukan ini dan itu pun hanya karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu bersuara dan kami siapkan hati kami. Kami tolak dan kami patahkan semua bentuk kuasa-kuasa kegelapan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Kami sudah berdoa, kami siap dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Iya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan doa saya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk kita pakai dan kita bawa di dalam kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu, hidup ini adalah tantangan. Terkadang kita sukacita karena diberkati, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Waduh, aminnya kok. Amin. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan, tantangan. Terkadang kita sukacita karena diberkati, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, ada saatnya di mana saya dan saudara harus hidup dalam pergumulan. Ya, hidup yang namanya serba kurang, terkadang kita harus mau atau menunggu. Ya, untuk bayar anak sekolah, untuk kebutuhan yang lain, itu kadang-kadang kita harus siap untuk menunggu. Ya, namun satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara, hidup ini seperti ada dua kutub. Itu silih berganti. Jadi ada di dalam kekurangan, oke, siap. Tetapi ada saatnya di mana kita sangat diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yang mau diberkati siapa? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, siap diberkati ya. Jadi hidup ini seperti dua kutub, dia datang itu tidak tahu kapan. Ya, kadang-kadang kita cita, tapi kadang-kadang kita merenung sendiri dan kita berpikir, ya ada tanda tanya besar bahwa apa yang harus saya kerjakan di dalam hidup ini? Baik. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, kita akan baca ayat tersebut. Saya minta tolong untuk dibacakan ayat-ayat tersebut. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Iya, amin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar sebuah kisah di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan dan mereka bertemu dengan seorang yang buta. Nah, si murid-murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa dia buta? Apa yang salah dari dia? Orang tuanya atau keadaan? Bapak Ibu, dengan sangat bijak Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan orang tua, bukan anak itu. Lah, terus piye? Nah, ayat ini saya baca sekali lagi ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat yang ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga
orang tuanya. Tetapi Yesus berjalan, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tema firman Tuhan saya pagi hari ini yaitu kesusahan yang mendatangkan faedah. Beberapa minggu ini Pak Dari khotbah, Mas Sukir khotbah tentang penderitaan, tentang masa yang sulit. Saya tanya, siapa yang hidup nyaman? Coba angkat tangan. Yang hidupnya nyaman-nyaman saja. Ngacung. Aduh. Hidupnya tidak pernah melewati tantangan jalan tol. Coba ngacung. Tidak ada. Nah, terus piye? Nah, dalam beberapa minggu ini saya renungkan, bahwa kesusahan yang mendatangkan faedah. Bisa enggak kesusahan itu membuat kita menjadi sesuatu yang kita tidak pikirkan, tetapi kita santai saja, bisa enggak? Halo? Yuk, saya minta kerjasama ya, biar saya santai gitu ya. Bisa enggak kesusahan itu membuat kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak pikir, terus kita berkata begini, wes, bene, engkau lewat sendiri. Siapa yang hidup seperti itu, coba angkat tangan. Oh, Ibu Gembala, hanya satu tok. Siapa itu? Oh, Mbak Tanti. Iya, Mas Aris mana? Ada. Oh iya, hanya 2 orang. Ya selain itu, 2 orang itu saya mau katakan bahwa yang namanya kesusahan itu membuat kita jadi susah. Amin. Ya, membuat kita jadi bingung dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini. Mari kita belajar untuk menjalaninya. Pas susah, ya kita boleh susah. Tetapi susah itu tidak membawa kita untuk terus merenungkan hidup ini. Tetapi kita akan berpikir bahwa susah, senang itu seperti dua kutub tadi. Ya, jadi silih berganti. Waktu ini saya senang, ya besok saya susah dan seterusnya. Apa sih manfaat dari penderitaan atau persoalan itu? Yang pertama kita akan belajar bersama-sama ya. Manfaat yang pertama, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Minta tolong untuk dibacakan tentang kematian Lazarus. Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Iya, terima kasih Tuhan memberkati. Yang pertama kita santai. Jadi apa yang sedang terjadi pada keluarga Maria? Maria yang pernah memecahkan botol minyak narwastu yang mahal itu dan dia lap dengan rambutnya, dia kasih sama Tuhan Yesus. Dan sepertinya Tuhan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam keluarga ini. Dia menemukan sebuah ketenangan, jadi kalau dia mau pelayanan kemana-mana, pasti dia mampir ke rumah itu. Tapi hari ini suasananya beda sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lewat tetapi tidak mampir ke situ. Nah, akhirnya ada berita dari Marta dan Maria. Ya, dikatakan bahwa Tuhan, Lazarus sedang sakit. Poin yang pertama yang saya bagikan kepada saudara bahwa kesusahan atau penderitaan akan membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Katakan amin.
Bapak Ibu, mari kita jangan alergi dengan namanya kesusahan. Itu seperti dua kutub yang kita tidak bisa tangkis, kita tidak bisa berkata bahwa kamu jangan datang, yang susah jangan datang ya. Saya senang terus, no, enggak bisa. Ya, itu harus kita alami dan kita jalani di dalam hidup ini. Nah, sampai kita akan melihat bahwa ternyata kesusahan itu, penderitaan itu akan membuat kita, membuat saya dan saudara melihat, mengalami dan merasakan ternyata kemuliaan Tuhan itu dapat terjadi pada saat kita mengalami yang namanya kesusahan. Kita membaca dengan sangat jelas kalau Tuhan Yesus sangat tahu kalau Lazarus itu sedang sakit. Namun dengan sangat jelas ia mengatakan ya, bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Kita baca lagi ya, ayat 5 dan seterusnya. Mari tolong dibacakan. Injil Yohanes 11 ayat yang 5 mulai. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Iya, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita lihat ada beberapa 2 hari kemudian. Jadi pada saat berita itu sampai kepada Tuhan Yesus, dia bilang sama murid-muridnya, sama yang memberi pesan itu, dia katakan begini, wes toh ndak usah khawatir, penyakit itu tidak membawa kematian. Bapak Ibu baca di sini Lazarus mati apa tidak? Lazarus mati apa tidak? Mati. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan itu keliru ya? Tuhan itu enggak tahu kalau saya lagi susah. Tuhan itu enggak tahu kalau saya ini lagi butuh. Gitu. Pertanyaannya kan seperti ini. Jadi mari kita akan belajar bersama-sama, ternyata di dalam penderitaan, kesusahan itu ada kemuliaan Tuhan. Ayat pokok yang kita baca tadi, bukan dia yang salah, bukan orang ini yang salah atau orang tuanya yang salah, tetapi penyakit itu akan menyatakan apa? Kemuliaan Tuhan. Papa, Mama, dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya berdoa dan kita sama-sama akan berdoa supaya kita mengalami pemulihan terjadi di dalam keluarga kita. Katakan amin. Ya, berdoa supaya Tuhan memberikan tantangan itu dalam hidup kita. Karena apa? Justru lewat tantangan itu kita melihat bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya itu akan bersinar di dalam hidup kita. 2 hari kemudian dia datang dan bla 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 bla. Akhirnya kenyataannya terjadi. Pada saat itu mereka berkata bahwa Lazarus sudah meninggal. Bukankah kita sering seperti itu Bapak Ibu? Marta dan Maria susah. Apalagi Marta, dia nangis. Kita baca ayatnya, seterusnya dia katakan begini, seandainya panjenengan ada di sini waktu saya sampaikan kabar itu, Lazarus tidak meninggal. Ya, dia getun, dia berkata, aku menyesal. Kenapa engkau tidak mendengarkan permintaan kami? Dia terlarut, dia ada di dalam kesedihan yang begitu mendalam. Singkat cerita Tuhan kata begini, di manakah Lazarus engkau kuburkan? Dia sampai di sana dan dia berkata, hai Lazarus, keluarlah. Yuk kita baca ayatnya ya. Mari tolong dibacakan ayat-ayat tersebut. Ayat 8. Ayat 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya.
Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Iya, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, kita lihat di dalam pembacaan ini jelas banget. Tuhan Yesus berkata, pertama Tuhan Yesus katakan kepada pesuruh itu tadi yang membawa berita itu kepadanya, Lazarus tidak meninggal, tetapi dia hanya sakit. Kenyataannya Lazarus meninggal. Ya, pada saat Tuhan Yesus sampai di tempat itu, dia tanya, di mana engkau kuburkan Lazarus? Mereka bertanya kepadanya, dan saudara baca cerita ini, Lazarus yang sudah meninggal itu, Tuhan Yesus berkata, bangkit. Apa yang terjadi pada saat Lazarus itu bangkit? Bapak Ibu perlu ketahui hal ini. Kesusahan itu membawa kita untuk memeriksa diri kita. Persoalan hidup itu membawa kita untuk menemukan sebuah jawaban yang pasti bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mampu mendahului atau memberikan kebangkitan kepada Lazarus ini. Tetapi dia bangkit. Dan orang-orang yang ada di situ mereka berkata begini, ternyata dia adalah anak Allah. Saya akan bawa saudara untuk kita melihat, kenapa sampai Tuhan melakukan ini buat Marta dan Maria. Yang pertama, saya katakan kepada saudara bahwa dia ingin agar saya dan saudara mengerti kalau semua yang terjadi dalam hidup orang percaya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Saudara senang hari ini, oke, terima kasih banyak. Tapi saudara harus siap-siap. Satu saat nanti saudara ada di dalam kutub yang namanya penderitaan, kesusahan. Kesusahan itu akan membawa kita untuk melihat, ya, apakah saudara terus menangis atau saudara akan berkata begini, saya percaya dan saya sangat yakin bahwa Tuhan itu mengerti dan tahu siapa saya hari ini. Dikatakan bahwa ayat yang keempat, saya baca buat saudara, ketika Yesus mendengar hal itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itulah anak Allah yang dimuliakan. Ada dua kata di sini yang menarik saya. Dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Walaupun kenyataannya dia sudah mati dan memang mati betul. Yang kedua, pada saat mereka melihat Lazarus bangkit, maka mereka berkata, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Katakan amin. Nama Tuhan dimuliakan dan dipuji. Itu sebabnya jangan sekali-kali saudara berkata, aku saya menderita lagi. Saya mengalami kesusahan. Orang lain mau bilang apa sama kita, silakan. Ya. Yang penting kita tidak lakukan itu. Saya percaya bahwa kita sedang belajar hari ini. Dalam sekolah, untuk kita belajar menemukan siapakah Tuhan yang sebenarnya. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin. Gereja adalah tempat di mana kita belajar, kita menemukan ada firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita akan ambil itu, kita baca dan kita renungkan ayat-ayat tersebut. Sehingga itu akan berbuah di dalam hidup ini. Tema-tema itu akan membawa kita untuk bangkit. Mungkin kita sedang jatuh, oke, manusia. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, mari kita persiapkan diri, kita bangun kembali. Dan nanti Tuhan akan memakai kita. Dia akan berkata bahwa engkau adalah orang yang sudah saya pilih. Engkau tidak pernah bisa melarikan diri kemana-mana. Aku akan memakai kelemahanmu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mulia dan dahsyat. Kita akan melihat ayat yang keempat itu Tuhan Yesus sendiri berkata, lewat penyakit ini orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup ini. Jadi lewat penderitaan itu
orang lain akan melihat, ketemukan Yesus di dalam kesusahan kita. Piye carane? Cerita kepada orang? Enggak. Ngomong kemana-mana? Tidak. Terus ngomong sama siapa? Ya sama big boss-nya di atas. Karena Tuhan sangat ngerti, Dia sangat tahu, Dia sangat mengerti seluk-beluk hidup kita. Dan Dia berkata bahwa jangan kemana-mana, tinggal di sini karena aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku melihat penderitaanmu. Papa mama yang saya kasihi, anak-anak kaum muda, pada saat kita mengalami hal ini, kita mau datang dan katakan kepada Tuhan, Engkaulah jawaban hidup ini. Hanya Tuhan satu-satunya yang memimpin dan menuntun kita untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan, kehadiran kita. Tantangan yang kita hadapi itu membawa kita melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang dahsyat. Saya maju Bapak Ibu karena cukup panjang. Seringkali kita berkata begini, aku kok dibiarkan sendiri ya? Siapa yang pernah ngalami ini? Penderitaan terus saudara berkata, aku kok dijarne dewe? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bagi siapa Dia bekerja? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang Kristen yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mau di Kobat Gabit, mau kemana, seperti apapun dia tetap ada di dalam ring itu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita terpanggil, kita dipilih oleh Allah, maka kita mau dibikin seperti apa saja, kita tidak pernah loncat dari persoalan itu. Tetapi kita akan mengakui itu dan kita katakan Tuhan ini saya. Dan jelas banget dikatakan bahwa kamu tidak pernah seorang diri. Aku menyertai kamu karena kamu sudah saya panggil sesuai dengan rencana Allah agar kamu bisa mempercikan kemuliaan itu. Kamu dapat bisa membagikan kemuliaan Tuhan itu kepada siapa saja. Haleluya. Mari pada saat kita ada persoalan hidup, kita mau datang dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidup saya. Arab dipeleroi, Arab diomongi kasar, ya sudah. Ya kalau kita salah, kalau bisa diam saja. Nanti Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Katakan amin. Kita masuk pada poin yang kedua. Alami kuasa Tuhan. Bapak Ibu, ternyata kita sedang mengalami kuasa Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 16 sampai 21. Puji Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 21. Mazmur pasal 34 ayat 16. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Katakan amin. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Dikatakan orang yang benar itu dilindungi. Tapi ayat 16 coba kita baca ya. Maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Pada saat kita ada di dalam fase yang namanya susah, kesulitan, tantangan hidup, sedang bergejolak dalam hidup ini, maka kita ingat ayat ini, ayat 16, bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang berseru dan meminta kepadanya. Itu jelas banget. Ya. Ayat 16 bagian A itu dia katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kenapa kita harus bertahan di dalam penderitaan itu? Karena kita tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada saya dan saudara. Katakan amin. Ya. Dia melihat kita, dia menikmati kita. Dan pada saat kita berseru kepada dia, maka Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ayat 16 saya bacakan sekali lagi. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Atau saat nanti kita akan berkata bahwa orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, itu tidak akan pernah kita ketemukan lagi. Karena mereka akan lenyap dari muka bumi ini. Ya. Dengan apa saudara syaratnya? Ya, jadi kita akan melihat kemuliaan kuasa Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Kita akan alami itu dengan luar biasa. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa saya dan saudara rindu untuk alami yang namanya kuasa Tuhan. Ya. Kita rindu untuk menemukan betapa dahsyatnya Tuhan itu bagi kita. Betapa luar biasanya Tuhan itu bagi kita. Jangan pakai kekuatan kita. Ya, kapan itu saya katakan kepada seseorang, dia katakan sudah harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Saya bilang jangan sekali-kali bergantung kepada rencana. Kita boleh rencana, amin. Tapi jangan sampai rencana kita itu membuat Tuhan menangis. Jangan sampai rencana kita tuh keluar dari fasenya Tuhan, caranya Tuhan. Lewat penderitaan, lewat tantangan hidup. Nah, Tuhan bekerja, kita akan melihat kuasanya boleh terjadi di dalam hidup ini. Telinganya dia mendengar setiap jeritan hati dari orang-orang benar. Kita ketemukan ini pada Mazmur 34 ya. Jadi mata Tuhan tertuju kepada kita. Kuasanya itu membuat kita menjadi bangga, membuat kita menjadi kuat. Kita tetap berdiri, kita tetap berjalan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tetap ada di dalam fase itu. Yang kedua, telinganya dia dengar setiap jeritan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, saya jelaskan ini dulu. Dia akan melepaskan kita, ayat yang ke-17. Pasal 34 ayat yang ke-17 itu dia katakan begini. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dia akan melepaskan kita dari rencana jahat manusia. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, mereka merencanakan yang jahat, ya. Saya mau katakan istilahnya gini, santai aja. Gak usah didengarkan. Ya. Kalau memang firman menentang kita, firman menegur kita, ayo kita berserah kepada Tuhan. Gak usah cari kambing hitam, karena di sini tidak ada kambing hitam. Di sini adanya Demi, ya, yang ada di depan sini. Kambing hitam tidak ada. Tapi pada saat kita ditegur oleh firman Tuhan, kita katakan iya. Saya siap untuk melakukan itu. Berikutnya, dia sangat dekat dengan kita. Ayat 18 dan 19 itu. Saya bacakan buat saudara. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Oh, itu ayat 33, pasal 33. Ayat pasal 34, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Patah hati ku piye? Hati ku sepatah ya loh. Ya. Patah hati itu orang yang mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Gusti, aku nggak kuat. Saya sudah tidak kuat. Ya. Tuhan, saya nggak kuat. Nah, mari Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu begitu dekat dengan kita, sehingga apa yang kita alami, Dia pasti alami, dan Dia berjanji bahwa Dia akan menolong dan membantu saya dan saudara. Saya tidak lama di situ. Kita masuk pada ayat 20 dan 21, dia katakan demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Nah, saya mau berhenti di sini dan saya ingin tanya pada Bapak Ibu. Tadi hatinya remuk, patah saya bilang. Tulang-tulangnya itu tidak akan patah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah saudara pernah menderita susah sampai tulang saudara patah? Ojo guyu, aku takut tenanan iki. Pernah enggak saudara menderita terus saudara berkata gini, Om tolong rusukku patah. Pernah? Om tolong kepalaku pecah. Pernah? Paling mumet tok ngono. Ya. Saya baca ayat ini saya ketawa sendiri. Saya baca ulang ya 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Wow, Tuhan yang kita percaya itu adalah Allah yang dahsyat. Dia sangat luar biasa. Dia sangat mampu untuk menjaga dan melindungi kita. Cuma kadang-kadang kita yang enggak tahu. Kadang-kadang kita lari kepada yang lain. Ya. Yuk pinjam sana yuk. Pinjam sini. Ya. Boleh, selama ada kesempatan boleh. Ya. Saya juga punya pinjaman di BRI. Ya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin saya dan saudara tahu bahwa Dia itu sangat dekat dengan kita. Dia ngerasakan bahwa betapa menderita saya dan saudara. Dan tulang kita tidak pernah patah. Artinya setiap kesusahan, penderitaan, ternyata Allah punya plan dan rencana yang baik untuk saya dan saudara. Dari yang masih sekolah aja, tuntut ilmu sampai tinggi. Ya. Dan nanti saudara akan lihat betapa Tuhan itu dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar sehingga saudara akan berkata, "Bah, ternyata mbiyen sujune aku sekolah." Pernah enggak saudara berpikir seperti itu? Ya. Kok kebetulan saya sekolah di situ, ada peluang saya ambil itu. Ya, saya mau tanya sama saudara, sekolah itu untuk kerja apa pinter? Saudara sekolah itu untuk dapat pekerjaan apa untuk jadi orang pinter? Saya satu-satu yang jawab ya. Bu Dar sekolah itu untuk pinter apa untuk dapat pekerjaan? Dua-duanya. Mas Muji. Oh gitu. Mas Joni, sekolah itu untuk apa Mas Joni? Pintar? Iya. Hanya satu itu aja. Pekerjaan itu nomor 17. Ya.
Saudara lihat orang yang gak tamat SD itu aja bisa sugih. Betul? Jadi sekolah itu untuk pinter. Siapa yang mau sekolah di sini angkat tangan? Oh, Mas Joni terus ada di dalam bagian ini. Saya senang banget itu. Saya nanti akan melihat, mendengar betapa dahsyatnya Tuhan proses Mas Joni di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan bersuka cita bersama-sama. Katakan amin. Sayang waktunya ya, masih ada 2 poin. Masih mau terus dengar? Lah, wes, saya harus konsisten ya. Jadi saya, kaum pria sekarang khotbahnya hanya 15 sampai 20 menit. Minggu kemarin, hari Kamis kemarin itu, kami yang datang 9 orang. Ayo, saudara yang enggak datang, tak undang. Ya, Kamis kui bar ibadah wanita enek, kaum pria. Ya, saya lihat, loh jamnya wes 20 menit, akhirnya saya tutup. Ibadah Rebo hanya setengah jam. Ya, kita belajar untuk disiplin waktu. Katakan amin. Yang tugas, mari kita belajar untuk melakukan itu dengan tulus, dan mari kita akan lakukan itu supaya Tuhan melihat dan mendengar. Manfaat Tuhan sedang tertuju pada kita. Dia mendengar doa kita, dia siap untuk melepaskan kita. Ternyata dia sangat dekat dengan kita. Dan kita alami pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Saya stop sampai di sini khotbah saya hari ini. Nanti saya akan sambung pada kesempatan yang lain. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama. Kesusahan itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Kesusahan itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita melihat bahwa kamu akan menjadi orang yang bisa dilihat oleh orang lain bahwa kamu itu adalah anak Tuhan. Yang kedua, kita alami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan lewat setiap penderitaan, sebab Dia sangat dekat dengan kita. Dia mengerti dan Dia peduli kepada saya dan saudara. Dia tidak pernah berdusta kepada siapapun. Tapi Dia ingin saya dan saudara tahu bahwa pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Iya. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita merasa tak ada jalan terbuka, Tak
tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang bagi setiap orang yang sungguh-sungguh padanya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Taruh tangan saudara di dada saudara, katakan, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Persoalan akan membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup saya dan saudara. Persoalan hidup akan membawa kita untuk melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dan kita akan berkata, Engkau luar biasa Tuhan. Itu sebabnya mari jangan alergi dengan persoalan ini. Justru kita berdoa supaya Tuhan kasih tantangan. Sehingga kita tidak nyaman-nyaman saja, kita tidak diam saja. Tetapi justru kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dan kita sangat percaya dan sangat yakin bahwa Dia mengerti, Dia sangat peduli kepada saya dan saudara. Penyakit ini bukan datang dari orang tua, bukan datang dari anak ini sendiri. Tetapi penyakit ini terjadi karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara mengalami kejatuhan, mari kita bangkit kembali. Kita bangun, kita sadar dan kita bangun sampai kita menemukan bahwa apa yang saya kerjakan sekian lama adalah hal yang sangat keliru. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan pagi hari ini. Oh, Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat sampai mujizat menjadi, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan kami,
Kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kuasa itu. Kami melihat di dalam penderitaan itu ternyata Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, oh, terpuji namamu. Oh, Yesus. Hamba mengangkat tangan dan berdoa buat setiap anak-anakmu yang ada dalam ruangan gereja ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah kami, pulihkan kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan itu terjadi dalam hidup kami. Kami boleh wartakan berita tentang Tuhan lewat hidup kami. Dan kami boleh mengalami kuasa yang dahsyat itu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami. Dan Engkau juga akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Berkati kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kami berdoa buat firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah itu boleh menjadi pedoman dan menjadi guru bagi kami. Kami boleh pakai itu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, terima kasih banyak buat hari ini, di mana kami sudah melakukan ibadah kami, dan kami percaya kehadiran kami boleh menyenangkan Tuhan, dan firman Tuhan boleh membawa kami untuk lebih dewasa, lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami memberkati anak-anak kami yang ada di depan ini. Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan boleh menolong, memberkati, dan memberikan kepada mereka kemampuan untuk terus berjalan, terus melakukan, terus setia kepada Tuhan. Kami berdoa dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bu Ayu yang sedang hamil. Tuhan tolong, Tuhan memberkati agar persalinannya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami percaya kasih sayang Tuhan ada bersama-sama dan melindungi, menopang hidup mereka. Terima kasih. Kami berdoa buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, kami boleh dipakai untuk mengupas firman Tuhan. Yang datang juga boleh menerima berkat Tuhan. Kami pulang, kami boleh bersuka cita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sepanjang hari ini. Kami ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan boleh turun dan menyertai kami. Diberkatilah sawah ladang, perkebunan, peternakanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Semua yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan marilah kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari
dosa kita tidak menimpa, sehingga kasih kita tidak menimpaku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.